lagi hari ini di ibadah sekolah minggu di minggu kedua bulan Februari. Hari ini kita perdana mengadakan ibadah sekolah minggu di tahun 2021. Tetap mengikuti protokol kesehatan dan tetap beribadah sekolah minggu dengan penuh semangat. Salam sehat. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satu. Amin. Shalom adik-adik, hari ini kita ketemu lagi dalam ibadah sekolah minggu virtual yang pertama. Nah, mari kita siapkan buku nyanyian sekolah minggu kita. Kita akan mengangkat lagu pujian kita dari nomor 16 dengan judul Beta Ita Maksi Sekolah Minggu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita membaca dan mendengar tentang kebenaran Tuhan yang dibawakan oleh Inang Nadia, kita bernyanyi dari nyanyian buku sekolah minggu nomor 257 yang berjudul Beranilah. Mari kita bernyanyi bersama. Beranilah, beranilah seperti Raja Daud, tak gentar, tak gentar mengalahkan Goliat. Tuhan akan selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Setialah, setialah sama seperti Yosua, dia setia ibadah pada Tuhan. Tuhan akan selalu sertaimu, tetaplah andalkan Yesus. Halo semua anak sekolah minggu yang berada di rumah, selamat hari Minggu. Semoga sehat semuanya ya. Pada hari ini kita kembali lagi mengadakan sekolah minggu kita setelah 1 bulan kurang lebih kita tidak mengadakan ibadah sekolah minggu kita. Kita harus belajar firman Tuhan, jangan malas dan tetap semangat ya. Nah, sekarang kita buka buku Alkitab kita dari Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa bersama-sama. Ibu guru yang memimpinnya dari gereja, kalian semua berada di rumah tetap ikut berdoa dalam hati masing-masing. Kita berdoa. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi-Mu Tuhan, karena kami selalu Engkau lindungi
ini dalam kehidupan kami hari lepas hari. Teristimewa pada hari Minggu ini kami dapat melaksanakan ibadah sekolah minggu kami kembali. Semuanya itu karena berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah Roh Kudus-Mu kepada kami semuanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu yang berada di rumah, silakan buka buku Alkitabnya dari kitab Yesaya. Pasal 53 ayat 3 sampai 7. Ibu guru akan membacakannya dari gereja dan kita semua mengikutinya di rumah masing-masing. Yesaya 53 ayat 3 sampai ayat 7. Demikian firman Tuhan. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang manis yang berada di rumah masing-masing, dalam kitab Yesaya yang barusan kita baca bahwa Tuhan Yesus yang menderita karena dosa-dosa kita. Ia dipukul, ia ditindas, ia dianiaya, ia menderita sengsara. Itu semua karena dosa-dosa manusia. Nah, sekarang mengapa Tuhan Yesus mau menerima penderitaan itu? Mengapa Tuhan Yesus mau menderita karena dosa-dosa kita? Adik-adik yang ada di rumah, Tuhan Yesus taat dan setia atas rencana Allah. Tuhan Yesus taat dan setia atas rencana Allah. Sehingga Tuhan Yesus tunduk, taat, dan setia atas rencana Allah sendiri. Tuhan Yesus juga mau menderita, mau menanggung segala sengsara yang seharusnya ditanggung oleh manusia itu sendiri. Karena manusia itulah yang melakukan kejahatan, yang melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Namun Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya dan setia melakukan itu sampai tujuan Allah itu tercapai. Apa tujuan Allah? Tujuan Allah adalah keselamatan untuk umat manusia. Kata kuncinya adalah setia dan rela berkorban. Adik-adik, seekor gajah di benua Afrika menunggui gajah lain yang sudah mati. Ia menunggu dengan lemas dan sendu. Gajah tersebut menunggui gajah yang sudah mati itu.
supaya mayat temannya itu tidak dimakan oleh hewan lain, seperti hewan haina, seperti burung pemakan bangkai, ataupun manusia yang ingin mengambil gadingnya untuk dijual kembali. Gajah itu tidak pergi dari situ. Ia setia menunggui temannya selama berhari-hari, tidak makan dan tidak minum, sampai petugas safari datang suatu hari untuk menguburkan temannya itu dengan layak. Gajah itu menjaga temannya, bahkan dia siap untuk diserang binatang apapun, seperti binatang haina, sang predator yang ganas itu. Dan akhirnya gajah tersebut setia memastikan bahwa temannya itu telah dikuburkan dengan layak. Adik-adik, itu adalah ilustrasi tentang kesetiaan dan rela berkorban. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kamu semua? Apakah kamu pernah berbuat kesetiaan atau berbuat ketaatan? Mungkin kepada temanmu atau teristimewa kepada Tuhan? Kamu mau mengorbankan waktu tidurmu untuk sekolah minggu hari ini? Itu adalah salah satu bukti kesetiaanmu dan ketaatanmu kepada Tuhan. Kamu mau berkorban, melepaskan handphonemu sekarang, pada saat kamu sekarang bermain game, dan menggantinya dengan membuka Alkitab hari ini. Itu juga merupakan bukti kesetiaanmu dan ketaatanmu kepada Tuhan. Kamu mau sekolah minggu hari ini, itu juga bukti kesetiaan dan ketaatanmu kepada Tuhan. Perhatikanlah, Tuhan Yesus yang siap menanggung dosa kita, dosa kamu, dosa saya, dosa kita semua, karena cinta kasih setianya kepada saya, karena cinta kasih setianya kepada kamu, dan kepada kita semua. Tidak ada kasih yang lebih besar selain kasih seseorang yang mau menanggung kesalahan orang lain. Seperti Tuhan Yesus yang setia dan rela berkorban untuk menanggung dosa-dosa kita. Marilah kita meneladani Tuhan Yesus yang mau berkorban, yang setia dengan rencana Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami bangga mempunyai Tuhan Yesus yang mau berkorban untuk kami, mau menanggung dosa kami yang seharusnya kami tanggung sendiri. Namun karena kasih setia Tuhan yang selalu mencintai kami, oleh karenanya kami boleh diselamatkan. Berkatilah kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu, para orang tua dan guru sekolah minggu. Biarlah semuanya kami di dalam lindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebelum itu kita buka buku nyanyian sekolah minggu dari nomor 65 dengan judul Bawa Persembahan. Mari kita bernyanyi bersama-sama sambil menunjukkan persembahan. Marilah kawanku, marilah kawanku, bawa persembahanmu dengan sukaria, bawa persembahanmu 1, 2, 3 kali, 4, 5, 6 kali, 7, 8,
sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihannya kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Kita nyanyikan amin. 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 Terima kasih Demikianlah ibadah Tuhan kita pada hari ini. untuk kasih setiamu yang Sampai jumpa. Tuhan kami Yesus memberkati. dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup.